Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Min Akhta'i Az-Zawjat, di antara kesalahan para istri. Kita sekarang akan masuk di poin yang ke-18. Di antara kesalahan istri, su'ut tasarrufil mar'ah idza ta'addada zawjuha. Buruknya perilaku istri jika suaminya berpoligami. Para jamaah sekalian, ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullahu taala, ada tipe istri yang apabila suaminya menikah lagi, dia bertindak bodoh dan berlebih-lebihan di dalam menunjukkan sikap cemburu. Gambarannya beliau sampaikan di sini. Misalnya dia membantah hikmah daripada poligami itu. Kemudian mendoakan kebinasaan dan juga bencana. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali dia itu mencakar-cakar mukanya atau merobek-robek saku bajunya, tanda ketidakridhaan. Mungkin saja dia meninggalkan rumah suaminya dan kembali ke rumah orang tuanya. Ada yang serta-merta mencaci maki suaminya, menghitung-hitung aibnya, bahkan menuduhkan kesalahan-kesalahan yang sama sekali tidak dilakukan oleh suaminya. Ada juga yang mengikut sertakan anak-anaknya. Dia bujuk mereka untuk durhaka kepada ayahnya dan bersikap kasar kepadanya. Bahkan wal'iyadzubillah, ada yang sampai kepada puncak kebodohan dan juga ketololannya. Semoga Allah melindungi kita darinya. Apa yang diperbuatnya? Dia jual agamanya dengan pergi ke dukun atau paranormal demi merebut kembali hati suami dan membuatnya berpaling dari istri yang baru, yang disebut dengan pelet. Jadi dia datang ke dukun, ya dia pergi ke dukun untuk kemudian berkonsultasi tentang permasalahan rumah tangganya. Dia bertanya dan membenarkan, bahkan dia mempraktekkan apapun yang diperintahkan oleh si dukun. Demi apa? Demi merebut kembali hati suaminya dan supaya suaminya itu berpaling dari istri mudanya. Tentu ini puncak daripada kebodohan, karena berarti dia menjual agamanya. Nas'alullahal afwa wal afiyata wassalamah. Nah, itu beberapa gambaran ya bagaimana seorang istri itu bertindak tidak baik, bertindak bodoh dan berlebih-lebihan.
ketika menghadapi atau menyikapi suaminya yang berpoligami. Dan berbagai perilaku yang lain yang bersumber dari kebodohan dan juga kelemahan agamanya. Artinya kalau seorang muslimah yang aqilah, seorang muslimah yang cerdas, dia tidak akan melakukan poin-poin yang tadi disebutkan. Seorang muslimah yang salihah, yang kuat agamanya, tentu tidak akan melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti yang tadi disebutkan. Kemudian beliau melanjutkan, apa akibat yang ditimbulkan berbagai perilaku negatif tersebut? Jadi kalau seorang istri menyikapi suaminya yang poligami dengan sikap-sikap tadi, apa sebetulnya akibat yang akan ditimbulkannya? Taib. Beliau katakan di sini, tidak akan membuahkan manfaat dan juga tidak akan memadamkan kesedihan. Jadi apa yang tadi disebutkan itu bukan solusi untuk menghadapi suami yang melakukan poligami. Karena tidak ada manfaatnya. Tidak bisa meredam kesedihan. Bahkan bisa jadi dia menjadi sebab kerugian dunia dan akhirat. Wahai para istri yang budiman, persembahkanlah interaksi yang baik untuk suami. Ciptakan untuknya kebahagiaan dan kegembiraan di dalam rumah. Jika Anda mendapatkan ujian berupa poligami yang dilakukan suami Anda, maka lakukanlah tindakan sesuai tuntutan hikmah. Sesuai tuntutan hikmah dan juga agama. Serta dibenarkan oleh akal dan juga kepribadian mulia. Jadi seharusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang istri itu diuji dengan poligami suaminya, maka yang harus dilakukan itu adalah bagaimana dia mengambil hikmah dari ujian itu, kemudian bagaimana rambu-rambu agama ya untuk membimbing dirinya. Kemudian bagaimana akal dan kepribadian mulia mengarahkan seorang istri itu ketika menghadapi kondisi seperti itu. Baik, beliau katakan di sini, benar ya, Anda itu tidak dituntut melakukan tindakan yang di luar batas kemampuan Anda. Iya, kita nggak dituntut melakukan tindakan di luar batas kemampuan kita. Contohnya apa? Misalkan disarankan kepada Anda bergembiralah. Nah ini tentu di luar batas kemampuan ya setiap istri. Ya suaminya berpoligami kemudian sorak-sorai bergembira. Ini di luar batas kemampuan. Ya, kalaupun ada orang yang melakukannya itu hanya ekspresi zahir saja. Taib. Atau misalkan jangan kamu cemburu sama sekali. Ini juga di luar batas kemampuan. Ya, manusia itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cemburu pada hatinya. Maka kalau tidak cemburu sama sekali, ini di luar batas kemampuan manusia. Taib. Namun sebagaimana diungkapkan dalam peribahasa Arab, jika tidak terjadi apa yang kau mau, idza lam yakun ma turid fa arda ma yakun. Jika tidak terjadi apa yang kamu mau, maka mauilah apa yang terjadi. Relalah dengan apa yang terjadi. Jika tidak terjadi apa yang kamu mau, maka relalah dengan apa yang terjadi. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pepatah yang luar biasa. Ya, kalau orang meresapinya, sesungguhnya ini adalah al-iman biqadaillahi wa qadarihi. Sesungguhnya itu adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak terjadi apa yang kita inginkan, maka mauilah, relalah dengan apa yang terjadi. Taib. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di bawah ini akan beliau paparkan beberapa saran, beberapa masukan, beberapa nasihat dan wejangan untuk para istri yang suaminya berpoligami. Jadi barangkali di sini ada di antara ibu yang suaminya berpoligami, maka nasihat-nasihat ini penting untuk diperhatikan, penting untuk diresapi dan dipraktekkan. Dan ini sekaligus menjadi sarana untuk membantu para istri tersebut menghadapi musibah yang menimpa. Baik. Ada beberapa saran, masukan, nasihat yang beliau sampaikan di sini. Pertama, jelas ya.
namanya orang diuji ya harus sabar. Dan sabar itu ibu-ibu yang dirahmati Allah bukan nunggu setahun ke depan. Sabar itu bukan nunggu 2 tahun ke depan. Tapi sabar semenjak saat benturan pertama. Sabar pada saat benturan pertama. Kapan kita mengetahui ternyata suami kita telah mendua, maksudnya adalah melakukan ta'addud, maka di saat itu seorang istri harus memasang kesabarannya. Begitu. Jangan nunggu debat dulu sama suami, ya. Kemudian tengkar dulu sama suami. Ya, setelah 1 tahun tengkar, kemudian dia mengatakan, sudahlah saya pasrah, saya bersabar. Ini kesabaran yang tidak pas. Jadi sabar itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semenjak benturan pertama. Taib. Kemudian redakan emosi itu dengan membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Iya. Kalau seorang istri emosi ya, ketika tahu suaminya berpoligami, maka coba tenangkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk zikirnya adalah kalimat hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau katakan di sini, jika bersabar sejak awal permasalahan, maka musibah yang menimpa menjadi ringan bagi dirinya dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu membuatnya itu terhibur. Jadi musibah itu memang rasanya pahit. Tapi kalau kita sikapi dengan sabar, sabar itu menjadi penawarnya. Sabar itu menjadi penawarnya. Sehingga musibah seberat apapun ketika dihadapi dengan sabar, maka kesabaran itu akan meringankan rasa pedih, rasa berat, rasa sakit yang dirasakan di saat tertimpa musibah. Bahkan tidak hanya sekedar mengurangi, ya bisa menghilangkan rasa sakit, rasa berat, rasa resah, gelisah di saat tertimpa musibah tersebut. Maka bersabarlah. Isbiru wasabiru warabitu. Fasabrun jamil. Ya, bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana makna sabar? Sabar itu menahan diri, menahan hati dari berkeluh kesah, membenci takdir Allah. Itu ditahan. Karena konsepnya ibu-ibu yang dirahmati Allah dalam iman kepada takdir, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang ditakdirkan menimpa dirimu, maka pasti tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang ditakdirkan tidak menimpa dirimu, maka selama-lamanya tidak akan pernah menimpa diri kita. Ini yang menenteramkan jiwa dan raga kita. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi menahan hati ya dari berkeluh kesah, membenci takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahan lisan. Ketika suami diketahui berpoligami, tahan lisan. Ya jangan sampai mencaci maki suami. Jangan sampai mengungkit-ungkit kebaikan yang selama ini kita lakukan begitu ya. Kamu ya mau enaknya saja misalkan. Dulu saya kebagian belangsaknya, sengsaranya. Sekarang sudah mapan, sudah enak. Ya kamu enak-enakan nikah lagi. Terus kemana kebaikan saya selama ini? Ini ngungkit-ngungkit kebaikan. Ini tidak boleh. Ngungkit-ngungkit kebaikan ini bisa menghanguskan pahala daripada kebaikan kita. Maka tahan lisan kita dari mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah. Kemudian tahan anggota tubuh kita. Ya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dosa. Tindakan-tindakan maksiat. Tahan. Ya.
Karena sebagian orang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika tertimpa musibah seperti itu, ya dia balas dendam kepada suami. Waliyadzubillah, ya sebagian malah berselingkuh. Ya. Kalau dia bisa nikah lagi, kenapa saya juga tidak bisa? Ya. Akhirnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Nas'alullahal afwa wal afiyata wassalam. Taib, yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, membiasakan diri dalam situasi baru dan tidak membesar-besarkan masalah. Jadi berusahalah untuk adaptasi. Ya dulu ya istri suami kita itu sendirian saja, kita saja. Sekarang dia mendua. Mungkin nanti tahun depan mentiga. Ya, tahun depannya lagi bisa lagi berempat. Ya. Maka seorang istri yang salihah hendaknya dia berusaha selain bersabar, dia pun membiasakan diri dalam situasi yang baru. Dulu ya setiap hari, setiap malam bersama dengan kita. Sekarang terbagi. Begitu kan? Sekarang terbagi. Nanti kalau tambah istri lagi, tambah lagi terbaginya. Mungkin seminggu hanya dapat 2 malam saja, 3 malam saja. Begitu. Jadi biasakan diri kita dalam situasi baru. Ya, segera beradaptasi dan tidak membesar-besarkan masalah. Kemudian berikutnya, memasrahkan diri kepada Allah. Nah ini yang luar biasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita pasrahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang saleh. Allah tidak akan mencampakkan hamba-hambanya yang beriman. Maka taslim kepada Allah. Pasrahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya istri memasrahkan dirinya kepada Allah, ridha terhadap qada dan qadarnya. Sikap inilah yang akan mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Iman kepada qada dan qadar ini memiliki peranan penting untuk bisa menstabilkan, menyamankan kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Ya, bukankah hari-hari kita bergelut dengan yang namanya takdir? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengetahui apa yang akan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada diri kita. 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun ke depan. Tidak pernah kita mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka seorang mukmin itu selalu siap ya dengan imannya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini ya suami kita ya biasa-biasa saja sebagaimana biasanya. Kita tidak pernah tahu suami kita 5 tahun ke depan seperti apa. Ya barangkali dia pengen ya poligami, pengen ta'addud gitu ya. Maka seorang mukminah, seorang mukmin dia selalu siap dengan imannya kepada qada dan qadar Allah. Dan tidak ada yang menentramkan jiwa raga kita ketika menghadapi permasalahan kecuali iman kita kepada Allah, iman kepada qada dan qadarnya. Berikutnya, waspada untuk tidak membantah hikmah poligami. Waspadalah untuk tidak membantah hikmah poligami. Nggak boleh, gitu ya. Poligami ini masyru'ah. Masyru' di dalam syariat Islam. Ada syariatnya. Ada rambu-rambunya, ada aturannya, ada pembahasannya. Maka tidak boleh dibantah hikmah poligami ini. Kenapa? Karena membantah hikmah poligami, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti membantah hikmah dan juga syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula patut bagi perempuan yang beriman apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka itu pilihan tentang urusan mereka. Tidak ada pilihan lagi. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan sering kita sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satupun yang diperintahkan dalam syariat, baik itu hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah, melainkan pasti mengandung kemaslahatan dunia, agama, kehidupan akhirat kita, lahir batin kita.
Bahkan untuk alam semesta ini pasti manfaat dan maslahat. Pun sebaliknya, tidak ada satupun yang dilarang di dalam syariat. Imma dia itu yang haram ataupun yang makruh, melainkan pasti terkandung madarat di dalamnya. Madarat. Setiap larangan dari larangan Allah dan Rasulnya pasti madarat. Madarat untuk lahir batin kita. Madarat ya untuk pribadi, keluarga kita. Madarat untuk alam sekitar kita. Madarat untuk kehidupan akhirat kita nanti. Taib. Dan pahamilah bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti itu sesuatu yang kita butuhkan. Kita butuh baca Quran, kita butuh ibadah, kita butuh salat, kita butuh puasa, kita butuh berangkat ke tanah suci untuk haji dan umrah. Ya, kita butuh mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada semua jenis ibadah. Dan larangan dari Allah juga Rasulnya pasti sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, zina itu enggak kita butuhkan. Yang kita butuhkan nikah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Khamar itu enggak kita butuhkan. Ya, mencuri itu enggak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah ikhtiar usaha yang halal dan thayyib. Gibah, namimah enggak kita butuhkan. Semua larangan tidak kita butuhkan. Kita enggak butuh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak butuh bid'ah. Kita enggak butuh maksiat. Yang kita butuhkan itu adalah tauhid. Yang kita butuhkan itu adalah sunnah. Yang kita butuhkan itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika poligami ini disyariatkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pasti ada hikmah besar di dalam pensyariatan poligami ini. Pasti di dalamnya terkandung manfaat dan maslahat yang besar. Tidak mungkin ya Allah mensyariatkan sesuatu kemudian madarat. Kalaupun ada madarat, maka ini kesalahan bukan pada syariatnya, tapi kesalahan pada individu orangnya. Taib. Kita lanjutkan. Nasihat berikutnya bagi para istri yang suaminya berpoligami, berharaplah yang baik-baik, mengharapkan kebaikan. Tidak ada satupun musibah kecuali akan membawa serta karunia di belakangnya. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Selalu ada hikmah di balik sebuah musibah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berharaplah yang baik-baik. Berharaplah yang baik-baik. Barangkali ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan berpoligaminya suami kita, kita tuh jadi dekat sama Allah. Kenapa? Karena merasa sedang diuji. Dulu ketika masih sendirian, kita saja istrinya, rasanya kita jauh dari Allah. Tapi ketika dia sudah mendua, kok kita jadi dekat sama Allah. Nah, ini kan hikmah yang luar biasa. Mending mana ibu? Mending sendirian, tidak dimadu, tapi kita jauh dari Allah. Kemudian suami dimadu, ternyata kita jadi dekat kepada Allah. Nah, orang kalau sadar dengan hikmah ini, Masya Allah. Oh, berarti ini hikmahnya. Saya dulu lalai sama Allah. Saya dulu jauh dari Allah. Sekarang ketika suami ya mendua, ketika suami berpoligami, kok saya jadi dekat sama Allah. Dan itu ketenangan yang luar biasa. Ya. Bukankah yang kita cintai dari segala, yang lebih kita cintai dari segala sesuatu itu Allah? Bagaimana ketika kita selalu bersama dengan orang yang kita cintai, bersama dengan yang kita cintai, Allahu Azza wa Jalla. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka alangkah baiknya jika seorang istri mengharapkan kebaikan bagi dirinya. Bila suaminya berpoligami sehingga hatinya itu terhibur dan pandangannya terarah kepada sesuatu yang bermanfaat. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Memang tidak mudah begitu ya. Tapi kalau mau berusaha mempraktekkan poin kelima ini, insya Allah bisa. Dan ibu yang dirahmati Allah, ujian itu bukan untuk diingat-ingat, tapi disikapi. Ya. Mengingat ujian yang tidak menyenangkan, itu menjadikan kita sulit, susah, berat. Begitu kan?
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba berusaha berharap yang baik-baik saja. Ya. Supaya hati kita terhibur. Ada anak-anak kita di samping kita, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya di saat kita mendapatkan ujian seperti itu, ya. Kita bisa banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, begitu ya. Beliau kasih contoh gambaran di sini. Misalnya dia menyatakan bahwa istri baru insya Allah akan mengurangi beban tanggung jawabku. Nah, coba kalau yang diingatnya ini, gitu. Walaupun tidak mudah memang ya. Tapi memang teorinya seperti ini dan harus dipraktekkan bagi siapa saja yang mengalaminya. Ya, alhamdulillah saya dipoligami. Ya. Kalau saya tidak dipoligami, betapa ribetnya saya ngurusin suami sendirian. Sekarang ada istri baru, insya Allah dia akan mengurangi beban tanggung jawabku. Berarti kan ini keuntungan. Ya, keuntungan bagi istri. Ya. Dulu ya dia yang mencucikan baju, ya menyiapkan segala sesuatu untuk suami, ya setiap hari. Nah sekarang karena dia sudah punya yang kedua atau bahkan yang ketiga, semua jadi terkurangi beban tersebut. Akhirnya kita bisa punya waktu istirahat yang panjang, gitu ya. Waktu luang juga bertambah dan kita pun bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa lebih maksimal konsentrasi ngedidik anak gitu. Kenapa? Karena jatah suami di rumah berkurang gitu ya. Berkurang. Dulu setiap hari kita servis suami, kita layani suami, ya kita penuhi kebutuhannya, ya keperluannya. Nah, sekarang ketika dia sudah punya ya istri baru, berarti kan jelas terkurangi. Maka kalau kita ke sini melihatnya, kalau kita ke sini perhatiannya, insya Allah itu akan menjadi hiburan tersendiri bagi si istri tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ngurus suami itu capek enggak ibu? Insya Allah enggak ya. Jadi tidak usah poligami gitu ya. Iya, capek ya. Ngurus suami itu capek. Ngurus anak-anaknya juga capek. Ya, hidup ini enggak ada yang nyaman ya. Hidup ini capek. Kalau pengen tenang banget itu nanti di surga. Ya, semua kehidupan kita itu berat gitu ya. Semua kehidupan ini penuh dengan rintangan. Istirahat sesungguhnya kata Imam Ahmad ketika pertama kali kaki kita melangkah ke surga. Itu istirahat yang sesungguhnya. Istirahat yang sesungguhnya. Di dunia ini kan ibu, rehatnya saja bikin capek. Kalau kita pengen rehat, itu bikin capek. Contoh ya, orang itu refreshing ngapain biasanya? Ke tempat piknik kan? Ada yang ke laut, ada yang ke hutan, ada yang ke kebun. Rekreasi. Mau kemana? Mau refreshing. Refreshing itu mau rehat, istirahat. Taib. Ternyata untuk dapat istirahat itu kita berlelah letih. Dan ketika prosesnya pun capek, begitu ya. Ketika prosesnya pun capek. Nah itulah dunia. Itulah dunia. Tidak ada kenyamanan yang sempurna di dunia ini. Nanti ya istirahat sesungguhnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngurus suami itu capek. Ngurus suami itu capek. Lelah, letih. Ya, bahkan kadang tidak hanya jasad kita yang capek, ya. Kadang hati kita juga ikut capek. Begitu kan? Batin kita ikut capek, belum ngurus anak-anaknya, belum ngurus rumahnya, begitu kan? Rumah suami. Jadi capek, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka itu salah satu hikmah ketika adanya pensyariatan poligami. Ada banyak manfaat, ada banyak hikmah yang bisa dirasakan oleh istri yang dipoligami. Taib. Dia juga bisa mengharap kebaikan dengan mengharapkan pahala. Ihtisabul ajr. Dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah mengingat apa yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang sabar. Apa pahala sabar ibu? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batasan hitungan.
Nah, ini harus selalu ada pada dirinya. Dia ihtisabul ajar, mengharap pahala di sisi Allah, mengingat apa yang akan Allah persiapkan kalau dia berhasil menjadi orang sabar. Harapan kebaikan itu juga bisa ditanamkan pada perasaan sayang kepada sesama perempuan. Begitu. Suami saya ini kan menolong gitu ya. Menolong orang tersebut. Harusnya ya dengan mengingat seperti itu ya menjadi senang, menjadi terhibur. Ya kasihan dia tidak punya pendamping hidup. Ya anaknya ada 5 misalkan. Dinikahi suami kita, alhamdulillah gitu. Berarti dia tertolong ya. Kemudian dia bayangkan kalau saya di posisi dia kayak apa begitu ya. Kalau saya di posisi dia seperti apa. Nah, sekarang dia tertolong oleh suami saya. Alhamdulillah gitu. Nah, ini yang seharusnya ditanamkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan mengingat sesuatu yang baik-baik itu menyenangkan ya. Kalau kita berharap pahala, pahala di sisi Allah itu selalu lebih baik. Coba ibu lihat ayat-ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan pahala kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik, pasti selalu lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh manusia dari kebaikan tersebut. Nah, berarti kalau kita berharap pahala terbaik di sisi Allah, itu dengan berharap saja, dengan mengingat-ingat pahala apa yang Allah siapkan dari pahala kebaikan, itu sudah sesuatu yang menyenangkan. Ya, mengingat yang enak-enak itu kan menyenangkan. Ya, kayak kita lagi puasa kayak gini ibu, sedang lapar, sedang dahaga gitu ya. Ngebayangin es kolak begitu ya, ngebayangin cangkaleng, ngebayangin yang manis-manis, ngebayangin minuman yang seger-seger gitu kan. Ngebayangin makanan itu enak banget, menyenangkan. Walaupun ya tidak dianjurkan, sedang puasa yang diingat itu aja. Tapi paling tidak yang mengingat sesuatu yang baik-baik itu menyenangkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi kalau kita mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang bersabar dari pahala yang melimpah di sisinya. Bahkan pahalanya tanpa batasan hitungan. Harapan kebaikan itu juga bisa ditanamkan pada perasaan sayang kita kepada sesama perempuan. Sebab bila setiap satu laki-laki hanya untuk satu perempuan, tentu kerusakan akan merajalela dan kaum perempuan yang tersisa akan hidup sengsara dan menderita. Benar ini ibu? Ya. Jadi bukan karena penulisnya laki-laki, Bu ya. Bukan juga karena yang menyampaikan laki-laki. Tapi ini fakta nyata di lapangan. Kalau setiap satu laki-laki hanya cuman punya istri satu perempuan, ya, ini akan banyak kerusakan merajalela di mana-mana. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan, perzinahan? Salah satu sababnya sedikitnya laki-laki yang poligami. Salah satu sababnya di antara sekian banyak sabab, sedikitnya laki-laki yang poligami. Nah begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Loh kenapa demikian? Iya, karena jumlah perempuan di akhir zaman itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi stok laki-laki itu sedikit daripada stok perempuan. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang laki-laki hanya menikah dengan satu perempuan, berarti ada sekian banyak perempuan yang terlantar. Begitu ya. Belum yang ditinggal mati suaminya, belum yang jadi janda. Ya. Belum yang memang dia belum punya pasangan. Coba lihat ya. Kita kalau keluar dari rumah ya di jalanan, lebih sering ketemu laki-laki atau lebih sering ketemu perempuan? Jawabannya pasti lebih sering ketemu perempuan. Artinya perempuan tuh ada di mana-mana gitu. Dia jumlahnya lebih banyak. Ya di satu penjelasan dikatakan nanti sampai datangnya kiamat itu bisa 1 berbanding 50. Jadi satu laki-laki ya bandingannya 50 perempuan. Ya saking banyaknya perempuan. Bahkan di zaman ini ada di satu negara yang mayoritas penduduknya perempuan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu akan menjadi masalah tersendiri gitu ya. Karena stok laki-laki sedikit, akhirnya banyak perempuan yang tidak dinikahi ya. Kalau cuma nikahnya satu.
dan itu bisa menyebabkan banyak sekali terjadi kerusakan. Ya, perzinahan akan merajalela, ya. Kemudian pemerkosaan dan lain sebagainya, karena ya sedikitnya wanita yang memiliki suami. Taib. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, berhati-hatilah agar tidak menyakiti istri yang baru. Ini nasihat ini penting juga. Berhati-hati jangan sampai menyakiti istri yang baru, ya. Jangan sampai menyakiti hati madunya, baik dengan ucapan, perbuatan, tipu daya, atau juga ya merayu suami untuk menceraikannya. Merayu suami untuk menceraikannya. Istri baru tersebut tidak lain adalah ujian. Istri baru itu adalah ujian bagi istri lama, begitu ya. Bisa jadi dia dulu adalah perempuan yang ditalak dan sekarang dia hidup bersama laki-laki yang telah beristri. Kemudian apa dosa yang dia lakukan sehingga harus disakiti? Ya dia dipilih oleh suami kita untuk menjadi pendamping keduanya. Jadi tidak punya dosa apa-apa. Doa ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka tidak boleh disakiti. Dan apa hasil yang diperoleh dari menyakitinya? Kecuali murka Allah, menanggung dosa dan menjerumuskan diri ke dalam hukumannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Karenanya seorang istri yang cerdas tidak sempat terpikir untuk menyakiti madunya. Seorang istri yang salehah itu terbayang saja enggak untuk menyakiti madunya. Ya, apalagi sudah berupa tindakan. Kebayang saja enggak, terlintas di pikiran saja tidak, terbesit di benak saja tidak. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ya sangat luhur wataknya dengan bersikap baik kepadanya. Nah, justru seperti itu ya seorang istri salehah. Dia tidak menjadikan madunya itu sebagai musuh, tapi justru dijadikannya sebagai sahabat karib yang saling mencintai ya sebagaimana dia mencintai dirinya, atau bahkan membalas keburukannya dengan kebaikan. Nah, ini kemuliaan yang luar biasa. Kalau ada yang berbuat buruk sama kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kok kita berbalas ya membalasnya dengan kebaikan. Ini kemuliaan yang luar biasa. Berapa banyak bisa dilihat ya madu-madu yang cerdas, yang saling mencintai dan menyayangi layaknya saudara kandung, saling bahu-membahu dalam kebaikan dan takwa. Dan ini bisa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Walaupun memang di budaya kita tidak lumrah gitu ya. Tidak lumrah. Makanya sebagian kalangan itu menganggap namanya ta'addud itu sesuatu yang tabu. Bahkan ketika mendengarnya langsung merinding ya. Langsung ngabiri-gidig begitu ya. Ya bahkan sebagian mengucapkan kalimat sumpah serapah, na'udzubillah gitu ya. Amit-amit jabang bayi gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, padahal itu adalah syariat. Syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah diupayakan. Bagaimana berupaya untuk ada di dalam lingkaran kebaikan yang berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan itu ternyata bisa begitu ya. Dan sudah ada yang membuktikan, Mereka bisa bercengkrama ketika ketemu bersama begitu ya. Mereka bisa berdiskusi, bisa ngobrol begitu ya dengan baik ya. Bisa komunikasi dengan baik. Masya Allah. Ternyata bisa begitu ya. Artinya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan petunjuk ya jalan-jalannya.
jalan-jalan petunjuk kepada dirinya. Ya, kalau misalkan ada 3 wanita ya punya satu suami, mereka ini menjalin komunikasi yang baik, tentu dengan bimbingan dan juga arahan dari suaminya yang saleh, dan terus berusaha melatih diri untuk seperti itu insya Allah bisa, begitu ya. Sehingga mereka hidup rukun, hidup bersahabat ya. Satu dengan yang lainnya saling mengisi, satu dengan yang lainnya saling melengkapi, masya Allah. Bahkan ditegakkan di tengah-tengah mereka yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Istri yang belum dikaruniai anak ikut membantu ya, ikut membantu anak dari suaminya yang lewat istri yang lain di dalam pendidikannya, membantu untuk memelihara, ngedidiknya, masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau di sini, yang demikian itu tidak terwujud kecuali karena kekuatan iman. Jadi yang berperan di sini sesungguhnya adalah iman. Semakin tinggi iman seseorang kepada Allah, kepada hari pembalasan, kepada pahala yang Allah sediakan di sisinya, maka akan semakin dia harmonis ya dengan sesama madunya. Demikian pula tidak akan terwujud kecuali dari kesempurnaan akal. Ya, akalnya itu betul-betul dipakai. Gitu. Juga tidak akan pernah terwujud kecuali ya karena kebesaran jiwa mereka. Jadi berjiwa besar, ya, berjiwa besar, maka dia akan menerima sesuatu yang banyak. Ya, jangan berjiwa sempit, karena akan sulit menerima ya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan nasihat yang berikutnya, atau kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Masih ada empat poin nasihat di pembahasan ini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jadi poin-poin nasihat yang beliau sampaikan ini harusnya menjadi renungan dan bisa diresapi oleh para istri yang sedang mengalami ujian dengan ta'addudnya suaminya. Jadi poin-poin ini sangat bermanfaat sekali, dan tentu nasihat seperti ini nasihat yang berasal dari para ulama ya, dengan ilmu mereka, kemudian dengan perjalanan ilmiah, perjalanan amaliyah, juga dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin mereka rasakan dalam kehidupan mereka ya, sehingga ketika ini diresapi, ketika ini dijadikan bahan renungan dan berusaha untuk kita praktekkan, insyaallah ta'ala akan menjadi bekal yang sangat baik untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan nasihat-nasihat yang lain yang ada di poin ke-18 ini di kesempatan berikutnya insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.